Wong wilayah Kamedamastu nomo sidem sejatine ora napa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu hong. Nah kawan-kawan, seperti janji karena kemarin juga sudah absen, sekarang kita lanjut 2 episode. Malam ini kita belajar Pranoto Mangsa. Langsung saja nggih. Cek. Tak benakno kursi. Siapkan kopi. Bertambah ruwet. Akhirnya si Raden Jayeng Resmi, Gathak dan Gathuk ini turun dari gunung. Jayeng Resmi Gathak Gathuk udunira saking wukir. Tansah mahawani ngarga ing siang dalu lumaris. Mereka akhirnya terus berjalan menyusuri gunung. Siang dan malam mereka melangkah terus dan terus sampai ya mereka berhenti pada saat-saat tertentu dan kini ke selatan. Mereka ke arah selatan, naik ke Gunung Tunggul namanya. Tanggul. Lah pas mereka naik ke puncak Gunung Tanggul, di situ tidak lama. Ning riku datan alami. Kemudian mereka ke Ngilen Utara dan terus ke barat sampai akhirnya ke Gunung Tangkuban Prau. Tangkuban Prau ini kita sama-sama tahu ini ada di utara Bandung. Dan mereka akhirnya lanjut ke Gunung Barangrang dan Gunung Wayang. Gunung Barangrang dan Wayang masih satu area di Bandung. Ini mungkin teman-teman yang ada di daerah Bandung tahu nih. Jadi cuma 3 hari diceritakan di Gunung Tangkuban Prau dan mereka ke Gunung Burangrang sampai kemudian beranjak ke Gunung Wayang. Mereka 7 hari di sana dan kemudian berjalan lagi ke arah utara, ke barat sampai ke Gunung Sanggabuana di negeri Karawang. Tapi Sanggabuana ini yang sekarang ada di peta itu ada di sebelah barat Waduk Jatiluhur di dekat Purwakarta. Nah, setelah mereka ada di Karawang hanya 3 hari di sana dan kemudian kembali lagi turun gunung ke selatan ke wilayah Selatan Priangan, Nagari Pasundan. Nah, ini sekarang sudah masuk Priangan, telatah Kulon, telatah Pasundan. Dan perjalanan menjelajah gunung ini memang lelah, tapi disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah sekali. Ketika itu diceritakan juga saat mereka menjelajah gunung itu banyak sekali jurang-jurang curam. Hingga akhirnya mereka sampai lagi dan naik ke Gunung Gede di Mandalawangi. Nah, Gunung Gede ini sekarang terletak di Cianjur, antara Cianjur, Sukabumi dan Bogor, di Gunung Gede Pangrango. Mereka akhirnya menjumpai sebuah desa di sana. Jadi mereka ketemu desa dan Raden Jayeng Resmi terus naik sampai di persawahan bertemu seseorang yang sedang mencangkul serta memotong padi gogo. Raden Jayeng Resmi akhirnya menyapa. Kaki ulun atotonyo. Kaki ulun bertanya, ing riki randukuh pundi? Ini dusun apakah namanya?
pula siapa penguasanya. Ki Dangir, seorang yang ada di persawahan itu, lantas menjawab, "Bagus, mriki raning dekah. Di sini nama pedukuhannya mengikut nama dari gunung ini, Mandalawangi. Adapun yang mengetuai gunung ini namanya Ki Ajar Suganda. Kalamun kapti Paduka jika ingin bertemu dengan Ki Ajar, kalamun kapti kapanggih lawan Ki Ajar, biar saya memberitahunya dulu." Raden Jayang Resmi sopan, dia menjawab akhirnya, "Baiklah, kalau begitu tolong disampaikan Ki kepada Ki Dangir ini tadi." Akhirnya Ki Dangir dia berhenti mematun dan nyangklong cangkulnya dan menjijing sabit hingga melenggang pulang ke pertapaan. Ia pun kemudian ketemu sama Ki Anjar dan memberitahu kalau ada tamu, seorang pemuda yang datang dari jauh, dia bilang. Ki Ajar Suganda lalu berkata, "Moro aturo agilis, baiklah katakan segera. Papaculmu ulihono, peralatanmu simpan dulu." Akhirnya Ki Dangir berpaling dan dia membawa sabit kemudian ke ladang menemui Jayang Resmi. "Mari, sangat bagus, dimohon naik, saya antar." Akhirnya langkah Jayang Resmi diantar Ki Dangir dan Gathak-Gathuk masih tetap di belakangnya. Mereka setia sekali soalnya. Ki Ajar itu menjemput sembari tertawa. Dan yang sang pertapa ini akhirnya menjabat tangan Jayang Resmi dan digandeng masuk rumah ceritanya, diikuti oleh 2 abdi. Dan mereka duduk-duduk di balai-balai itu. "Ananda, ini siapa namanya dan dari mana asalmu?" tanyanya Ki Ajar. "Nama saya, nama hamba itu Jayang Resmi, berasal dari Gunung Giri. Dan hamba mencari 2 adik hamba yang bernama Jayeng Sari dan Rancang Kapti." Oh, ngangguk-angguk si Ki Ajar. "Aku harap Nak Mas bersabar untuk bertemu dengan 2 adikmu itu yang juga mengembara entah kemana. Aku yakin sekali nanti dan kalian akan segera bertemu pada suatu waktu dalam keadaan yang telah bermartabat sekali." Lah ini terus Nak Mas ini mau kemana? Nanya. Raden Jayang Resmi akhirnya berkata hormat, "Saya ingin ke Karang, tapi belum tahu dan belum jelas. Di bawah sana itu Kulup, di wilayah Banten ujung barat. Jadi konon kan katanya ada namanya Ki Ageng Karang di sana, yang yang ada di sana." Oh, ya. Si Ki Ajar berkata, "Ger, Karang itu ada di daerah Banten. Pas persis di ujung barat Jawa Dwipa ini. Dan memang di sana itu ada seorang yang pandai dalam masalah ilmu. Ya, seorang wali yang memiliki kecakapan dalam segala ilmu. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang sudah ditinggal ibunya semasa kecil. Dan anak itu sering melakukan mati rogo.
Dia mengembara jauh entah kemana, sampai saat ini pun belum terdengar apakah dia sudah pulang ke Karang atau belum. Seingatku, wali unggul di Karang itu namanya Ki Ageng Karang. Nama aslinya adalah Syekh Ibrahim Ibnu Abu Bakar. Ia berasal dari Arab, tapi dia sudah lama tinggal di Padepokan Karang. Memang sebaiknya kamu pergi ke Karang, nak. Bergurulah kepada beliau, tapi sebelum ke sana bersamadilah dulu di Gunung Salak. Wingit banget nih Gunung Salak. Gunung Salak ini berada di, ya kita tahu bersama, di baratnya Gunung Gede dan di selatan kota Bogor. Dijawab sama Raden Jayeng Resmi. Kalau memang demikian petunjuk Paduka, saya akan pergi ke Gunung Salak sekarang juga. Ki Ajar Suganda tertawa. Kamu ini jalan tapi nggak mikir adanya bahaya. Belum tahu bener jalan ke sana kok langsung mau nekat. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke sana. Tapi besok, nggak sekarang. Karena kita harus berangkat menyesuaikan perhitungan waktu yang tepat. Sekalian kita akan mampir ke bekas istana Pajajaran. Ya sudah, terserah Paduka saja bagaimana baiknya, katanya Jayeng Resmi. Lah, sebentar. Tapi tadi Paduka bilang yang dimaksud dengan perhitungan itu apa ya maksudnya? Soalnya kan tadi si Ki Ajar Suganda berkata kita harus berangkat pada siang hari supaya perhitungannya akan berhasil. Penasaran dan akhirnya dijawab lagi sama Ki Ajar. Ger, dalam sebulan hari-hari dihitung berdasarkan 7 hariannya atau mingguan. Misalnya kita mulai dengan hari Jumat. Hari Jumat pertama itu baik wataknya. Jumat kedua adalah musuhnya Hyang Manon. Jumat ketiga akan menemui kematian. Jumat keempat itu akan banyak yang mengunjungi. Jumat perlima itu pertanda baik. Lalu hari Sabtu, itu tadi Jumat, sekarang Sabtu. Sabtu hari pertama merupakan musuh Hyang Manon. Sabtu kedua akan mendapat kerugian. Sabtu ketiga akan mengalami keprihatinan. Dan Sabtu keempat itu baik. Sabtu kelima akan menerima wahyu. Kita lalu ke hari Ahad. Wahyu Ahad yang kemudian, katanya Ki Ajar Suganda. Ahad yang pertama akan merugi. Ahad yang kedua baik. Ahad yang ketiga menemui celaka. Manggih susah dite catur. Ahad keempat itu baik. Raharjo sasolahing wong dalam hal apapun. Baik dalam hal apapun. Lalu ada Ahad yang kelima, itu menjadi musuh Sang Hyang Manon. Ganti Senin, ganti hari Senin nih sekarang. Senin pertama rugi dan luput. Senin kedua selamat. Senin ketiga menemu musuh. Dan Senin yang keempat selamat dan baik. Senin yang kelima menemui kematian. Sekarang kita berlanjut ke hari Selasa. Selasa pertama itu musuh bagi Hyang Manon. Selasa kedua itu baik. Selasa ketiga itu bercerai. Selasa keempat adalah baik. Selasa kelima menemui kematian. Ada perpisahan kalau yang di Serat Centine. Kang Anggoro kaping
katrinipun papegatan anggara ping catur neki. Jadi Selasa yang keempat baik. Selasa yang kelima menemui kematian. Sekarang kita ganti hari Rabu. Buddha pisan manggih dosanipun. Rabu pertama menemui dosa-dosanya. Buddha kang kaping dwi praharjo. Rabu yang kedua baik. Buddha kaping tri manggih pati. Buddha yang ketiga menemui kematian. Buddha catur raharjo tan nawiraos. Buddha yang keempat, Buddha atau Rabu yang keempat baik dan tiada dirasa. Buddha ping limanipun satruning yang gantya respatiku. Rabu yang kelima itu adalah musuhnya juga yang Manon. Nah, sudah lengkap. Itu tadi adalah sifat dan watak 7 hari menurut perhitungannya. Jika menikahkan anak maka pilihlah hari yang baik, yang jatuh pada hitungan baik, atau yang banyak yang datang, atau banyak yang akan datang mengunjungi. Ini hanyalah salah satu contoh penerapan saja. Nah, tambah penasaran Jayeng Resmi kan? Lah kalau mau ada orang masang atap rumah tapi ditunda sampai lama lantaran menunggu hari baik itu gimana Ki? Lah waktu saja kok harus ditunggu? Nah, pertanyaan bagus. Dijawab oleh Ki Ajar. Mengetahui watak-watak itu memang baik untuk mendapatkan kebaikan. Dalam 1 tahun ada pembagian mongso atau musim. Nah, akan aku beritahu. Sekarang kita akan mengetahui watak-watak waktu itu memang untuk mendapatkan kebaikan. Asal kamu tahu Jayeng Resmi bahwa dalam 1 tahun ada pembagian mongso atau musim, dan akan ku beritahu sekarang kepadamu. Mongso koso berumur 41 hari. Koso atau kapisan. Ini memiliki tanda yang baik untuk melakukan pekerjaan, karena semua akan selamat dan menyenangkan. Mongso karo atau kapindo itu berusia 23 hari. Hati-hati karena memiliki tanda akan menjumpai perselisihan dan halangan yang besar. Mongso katiga umurnya 24 hari. Hati-hati juga karena ini memiliki tanda akan terjadi kebakaran atau api, dan juga pertanda buruk yang akan kemasukan pencuri. Mongso kapat umurnya 25 hari. Memiliki tanda yang baik dan kedudukannya ada pada tanda Sri atau subur, Dewi Sri. Maka menandakan banyak rezeki dan selamat. Banyak anak laki-laki ataupun perempuan. Mongso kalimo umurnya 27 hari. Tandanya akan banyak anak lahir dan akan dianugerahi keselamatan. Nah, ini persiapan pada mongso kalimo kalau misalnya mau beranak pinak, guys. Mongso kanem umurnya 43 hari. Tandanya akan banyak kerabat yang datang serta memberi sesuatu. Mongso kapitu umurnya 43 hari. Sebagai tanda banyak sekali pekerjaan, banyak orang bepergian, dan di rumah banyak orang yang sibuk terhadap hal-hal yang tidak penting. Mongso wolu umurnya 26 hari. Tandanya ini tidak akan beristri atau bisa jadi akan ada kematian di sini. Mongso kasongo umurnya 25 hari. Tandanya adalah prihatin dan banyak kehilangan. Mongso kasadoso umurnya 24 hari.
Ini adalah tandanya baik. Semua orang akan datang, keluarga atau rakyatnya akan selamat, dan segala yang ditanam hasilnya oke rio. Mongso Desto umurnya 41 hari dan tandanya akan menjumpai kesusahan dan berpisah dengan keluarga. Segala yang diinginkan berhati-hatilah, karena bisa jadi akan buruk hasilnya. Selesai sudah akhirnya Ki sapa jenenge iki? Ki Ajar Suganda nuturi si Raden Jayeng Resmi, dan akhirnya Jayeng Resmi berkata, "Iya Ki, memang semua hal yang baik ini semuanya selayaknya diturut, karena akan baik pula hasilnya. Lagi pula kan kita ini boleh memilih toh. Dan kalau memilih yang tidak baik ya enggak apa-apa, silahkan saja, asal mau ditanggung sendiri akibatnya." Jayeng Resmi menutup pembicaraan dengan Ki Ajar semalaman itu tadi di Bale-Bale, lagi ngobrol kan mereka. Baik, sedulur-sedulur semua, terima kasih. Seperti janjiku, sudah 2 episode dari Mendengar Serat Centini ini diperdengarkan. Kita bisa belajar tentang Pranoto Mongso atau tatanan musim. Mungkin suatu saat nanti aku akan coba ngobrol dengan beberapa sesepuh yang masih bisa menjelaskan secara logis dan juga runut Pranoto Mongso. Siapa tahu bisa tak undang dan kita bisa belajar bersama-sama. Sementara ra iso metu ora apa-apa, ya sinau sing genah di mana saja, kapan saja, dan apa saja. Mugi sedaya pinaringan sehat, mugi sedaya pinaringan selamat, mawas waras lan sedaya ingkang sae. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.